Saya beri contoh rumah, Bang. Ya, ini Ya. sebagai contoh rumah, Bang. Di Jakarta ini separuh penduduk itu kontrak, kos. Separuh penduduk itu punya rumah. Bayangkan coba, penduduknya separuh punya rumah nih. Nah, yang punya rumah, Bang, itu sebagian pelan-pelan tergusur keluar Jakarta. Tapi kita nggak pernah menganggap ini sebagai masalah loh, Bang. Selama ini. Selama ini. Coba kenapa? Tidak ada tanah harga semahal di Jakarta seluruh Indonesia. Oke. Yang kedua, tidak ada harga tanah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun setinggi Jakarta. Oke. Konsekuensinya, tidak ada NJOP naik setinggi Jakarta. Nggak ada, tiap tahun tuh naik. Kita pernah NJOP naik 500%, Bang. Apa sih artinya, Bang, kalau itu dikerjakan terus, Bang? Artinya, Ya miskin terusir. kita membuat kebijakan cara sopan mengosongkan kota ini dari mereka yang kurang makmur. Itu caranya sopan, Bang. Naikin terus nih NJOP. Lama-lama keusir semuanya. Nah, saya sebagai pengelola kota ini, Bang, loh, perintah konstitusi yang saya pegang ketika saya disumpah, itu melaksanakan selesai keadilan sosial. Jadi saya bukan hanya memikirkan bagaimana orang bisa punya rumah, tapi saya juga harus memikirkan bagaimana orang yang punya rumah di Jakarta nggak keusir dari kotanya. Itulah sebabnya, Bang, kenapa kita buat kebijakan. Semua orang berjasa di kota ini, PBB-nya 0. Semua orang berjasa. Yang pernah terima bintang Mahaputra, bintang jasa, apapun, 0. Semua veteran, 0. Semua 0 pajaknya. Semua pensiunan, 0 pajaknya. Pensiunan. Kemudian semua, dan anak turunannya, Bang. Guru juga begitu. Guru. Saya teruskan dikit nih, Bang, terkait dengan ini. Ini untuk menjaga. Lalu, kita buatkan kebijakan, rumah yang nilainya di bawah 2 miliar, PBB-nya 0. Apa yang terjadi? 85% rumah di Jakarta bebas PBB sekarang. Oke? Supaya mereka nggak keusir di kota ini. Nah, terus sekarang bagaimana dengan yang 15% nih? 15% ini diberikan pengecualian, Bang. Rumah itu adalah tempat tinggal. Mau orangnya kaya raya, mau biliuner, mau miskin, perlu atap dari hujan dan panas. Karena itu, yang di atas 2 miliar, 60 meter pertama tanahnya tidak kena pajak. Karena sebagai manusia, dia berhak atas tanah untuk tinggal. Di atas itu baru dikenain pajak. Oke? Kemudian, yang bangunannya berapa? 36 meter persegi. 36 itu kebutuhan hidup manusia. Tidak boleh kena pajak. Lah manusia hidup perlu rumah kok. Kenapa pajak rumah ditinggiin? Terus kita di pemerintah bilang meningkatkan PAD. Bukan meningkatkan PAD, itu pengusiran orang kurang makmur. Jadi, Bang, ini, jadi saya katakan, cara pandang itu kita tidak boleh menganggap hanya masalah yang dibicarakan di sosmed, hanya masalah yang dibicarakan di media, bukan. Kitanya harus menciptakan masalah, Bang. Masalah itu kita harus menciptakan, Bang. Ini kan masalah yang kita ciptakan, Bang. Iya. Orang berpuluh-puluh tahun nggak menganggap ini masalah. Iya. Nah, kenapa masalah diciptakan? Ekspektasinya menghadirkan keadilan sosial. Itu ekspektasi. Ini ekspektasi, ini kenyataan. Kenyataannya ya keadilan. Nah, ini masalah diselesaikan tuh. Tapi kalau kita tidak punya ekspektasi untuk menyelesaikan keadilan sosial, maka situasi sekarang dianggap sebagai biasa saja. Begitu, Bang Kani. Jadi ke depan, tugas apapun, cara pandangnya kira-kira seperti itu. Bismillah.